Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama ibu nih saya. Tangannya diangkat ke atas, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap belajar. Putar kita tangan diputar, gulung tangan digulung, ular melingkar di pagar bunda, atas bawah kiri kanan siap belajar. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, berbunyi semua. 1, 2, 3, ku siap berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, dan aku rela Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan pengertian yang mudah. Amin. Ya, Masya Allah ya. Kita semua ini adalah ciptaannya siapa ya? Siapa yang tahu? Iya benar, kita semua ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi karena kita ini sudah diciptakan sama Allah, kita harus punya rasa syukur sama Tuhan yang sudah menciptakan kita ya. Terutama untuk diri kita sendiri. Dengan cara apa sayangku? Menjaga, merawat semua yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Terus cinta kita sama Allah itu juga ada di tertuang di ini siapa yang tahu? Coba lihat nih gambar apa? Ya, ini gambar burung Garuda Pancasila. Iya, ini lambang negara kita ya. Lambang negara kita itu ada burung Garuda Pancasila ya. Silanya ada 5 ya. Apa aja itu silanya? Yang pertama, 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, setiap sila-silanya Pancasila itu ada lambang-lambangnya loh teman-teman. Apa ya? Nah, kita lihat di sini ya. Nah, sila yang pertama adalah lambangnya apa yang siapa yang tahu? Iya, lambangnya adalah gambar bintang emas ya. Sila pertama itu tadi apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan oleh ini bintang. Oh ya, Bunda Nisa juga ada tepuknya, tepuk Pancasila. Yuk, siapa yang bisa tepuk Pancasila? Kalau enggak kita ikutin ya. Yuk, 1, 2, 3, tepuk Pancasila. Pertama, bintang. Kedua, pantai. Ketiga, pohon beringin. Keempat, kepala banteng. Kelima, bidang kapas ya. Ya, itu tadi tepuk Pancasila ya. Sila yang pertama dengan dilambangkan dengan gambar bintang, yaitu apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Jadi Tuhan kita itu cuma ada satu ya, satu-satunya Tuhan yang menciptakan seluruh makhluk hidup, dan yang semua yang ada di dunia ini semuanya adalah ciptaan Tuhan, yaitu Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk cara kita berterima kasih kepada Allah yang sudah menciptakan semuanya untuk kita harus wajib bersyukur kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Yaitu tadi ya, kita merawat, menjaga. Kalau untuk tubuh kita harus merawatnya dengan baik, menjaga kesehatan kita dengan cara apa? Menjaga makanan, mandi setiap hari, semuanya dibersihkan supaya kita tetap sehat. Itu wujud kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selain kita makhluknya Tuhan, selain manusia,
Apalagi ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ayo, siapa yang tahu? Ya, makhluk hidup itu ada tumbuhan atau tanaman, ada juga hewan ya. Nah, itu semua adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Nah, yang ada di sekitar kita sekarang itu adalah di luar itu banyak tanaman dan tumbuhan ya. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, gimana caranya cara kita bersyukur kepada Allah supaya tanaman kita ini tetap sehat dan kuat? Kita apain ya? Siapa yang tahu? Iya benar, tanaman atau tumbuhan juga butuh minum, butuh makan untuk tetap hidup, untuk tetap sehat ya. Nah, di sini kita udah ada tanaman apa? Siapa yang tahu? Iya, ini tanaman cabai dan tanaman tomat ya. Dia butuh makan dan minum ya. Kalau mau buahnya banyak harus dikasih pupuk. Kalau mau tumbuh subur dia harus diberi minum setiap hari. Dengan cara apa? Disiram setiap hari. Siapa yang punya tanaman di rumah? Iya, kalau punya tanaman harus dirawat, harus disiram setiap hari ya. Dengan cara disiram, boleh di pagi hari, boleh di sore hari ya. Dan menyiramnya juga nggak boleh banyak-banyak, karena kalau banyak-banyak nanti akarnya bisa busuk terus mati ya. Apalagi kalau nggak disiram, tanamannya jadi layu, jadi nggak bisa berkembang, nggak bisa tumbuh, tidak bisa menghasilkan buah dan akhirnya mati. Karena apa? Tidak dirawat sama kita ya. Karena yang kewajiban merawat tanaman di sekitar kita adalah kita sendiri. Siapa yang sering nyiram tanaman di rumah? Iya, pintar, Masya Allah ya. Berarti sayang sama Allah ya dengan cara merawat tanaman. Yuk kita belajar menyiram tanaman dengan baik dengan cara disiram setiap hari ya. Kita siram tanamannya sedikit demi sedikit supaya subur. Nah, setelah kita siram, nah kemudian jangan lupa kita taruh di tempat yang ada sinar mataharinya, karena tumbuhan butuh sinar matahari ya, supaya dia tetap tumbuh, bisa berkembang dan bisa menghasilkan buah ya. Jadi untuk dapat dia menghasilkan buah harus kena sinar matahari ya. Setelah disiram, kita taruh di tempat yang kena sinar mataharinya. Yuk kita nyanyi lihat kebunku. Oke, siapa yang bisa? Kita nyanyi bareng-bareng yuk. Lihat kebunku penuh dengan tanaman, ada tanaman cabai dan ada tanaman tomat. Setiap hari kusiram semua cabai dan tomat tumbuh dengan subur. Jadi nanti kalau kita sudah merawat tanaman dengan baik ya, disiram, itu adalah tanda rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa yang sudah menciptakan tanaman, yang kemudian nanti kalau dia bisa tumbuh, dia bisa berbuah dan menghasilkan cabai. Nanti mama bisa tanam cabai dan ketika buahnya sudah tumbuh bisa dipetik dan dipanen, bisa untuk kita masak deh. Kalau cabai nanti mama buatnya seperti apa ya? Iya, nanti cabai bisa dibuat sambal sama mama, bisa untuk kita makan jadi sambal ya. Sama tomat juga sama. Nanti kalau sudah tumbuh itu kita bisa makan dan bisa dijadiin sambal juga ya. Masya Allah ya, tanaman kita udah kita rawat dengan baik, udah kita siram setiap hari. Sekarang kita tinggal melihat dia tumbuh dan berkembang, kemudian berbuah ya. Jadi demikian ya. Sila kita yang pertama tadi adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu berarti kita harus apa nak? Harus bersyukur ya. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah, dengan cara merawat dan menjaga diri kita, makhluk hidup yang lain dan alam yang ada di sekitar kita ya. Masya Allah, hari ini kita udah belajar banyak tentang mencintai ya, mencintai makhluk hidup ya, sama makhluk hidup dengan cara merawatnya dengan baik. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bisa akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.